Jadi sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai apa yang sudah kita bahas, bahwa latar belakang budaya yang berbeda itu bisa menyebabkan kesalahpahaman, sakwa sangka, dan konflik. Itu mengapa kita belajar komunikasi sosial budaya. Pada introduksi saya kemarin, saya menunjukkan fakta-fakta sosial bahwa ya di dalam masyarakat kita itu ternyata mempunyai perbedaan, baik itu nilai, norma, dan kemudian ya tata cara bergaul atau sopan santun bergaul itu sangat berbeda-beda. Nah, di dalam mainstream komunikasi sosial budaya sebagai basis untuk mendirikan S2 Magister di UNS ini, karena saya ikut membidaninya, di situ komunikasi sosial budaya itu menjadi satu program unggulan, karena pada dasarnya adalah bagaimana menggali Jawa ini melalui jalur komunikasi. Jadi sebetulnya ini agak sulit ya, apalagi yang bukan orang Solo. Tetapi dengan cara mengikuti pola-pola dan cara berkomunikasi orang Jawa itu, akhirnya kita mempunyai banyak pengalaman yang bagus ya, yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sosial di masyarakat. Gitu. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun juga Jawa ini ya pada zaman dahulu merupakan center of civilization, merupakan pusat peradaban, mempunyai 4 keraton ya, 2 kerajaan, yang satunya 2 kadipaten, Yogyakarta dan Pakualaman, Keraton Surakarta dan Mangkunegaran. Nah, masing-masing pusat kebudayaan ini ya membangun satu norma dan nilai. Norma dan nilai ini menjadi sangat penting ya, karena itu mengatur kehidupan kita. Norma dan nilai itu merupakan kaidah. Nah, berarti kalau kaidah itu pedoman berkomunikasi. Nah, perdebatan pada waktu mendirikan S2 ini, saya almarhum dua-duanya ya, Pak Victor Menayang, Dr. Victor Menayang, dan Profesor Sacha Djuarsa itu, bahwa kita belajar komunikasi tapi belum pernah tahu komunikasi Jawa itu yang seperti apa. Nah, di situ. Sehingga nanti kita akan banyak berbicara tentang bagaimana orang-orang Jawa ya melakukan komunikasi maupun di dalam menjalankan praktek-praktek berkomunikasi untuk membangun kerukunan dan juga membangun solidaritas sosial masyarakat. Dan ini sangat spesifik ya, tidak proses histori kita berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan itu juga dipengaruhi oleh pusat-pusat kekuasaan seperti keraton dan kadipaten. Lalu bagaimana caranya agar supaya keraton
dan kadipaten itu bisa diikuti oleh masyarakat itu karena mereka juga menelurkan berbagai macam produk, ya, produk norma dan nilai. Ya, di Keraton Kasunanan sendiri ada yang disebut dengan sekolah Pambiworo. Sekolah Pambiworo itu meskipun itu MC ya, sekolah yang sehari-harinya digunakan untuk menjadi protokol di dalam satu acara, menjadi master of ceremony gitu ya, di dalam satu acara, tetapi di situ diajarkan mengenai unggah-ungguh, mengenai pola dan tata cara mengkomunikasikan gagasan tuan rumah, gagasan temanten ya kepada publiknya. Nah, itu merupakan satu bentuk sosialisasi sehingga masyarakat bisa menerima dengan mudah karena mereka berkumpul bersama lalu ada master ceremony yang sebulan atau sekolah di keraton. Nah, itu macam-macam jadi ucapan untuk greeting misalnya kalau di dalam kebudayaan Jawa yang pada umumnya itu ya Sugeng Rawuh ya, Sugeng Rawuh, kemudian Sugeng Bunda. Tetapi di dalam Pambiworo itu diajarkan kemudian membuat satu aturan bahwa tidak tepat kalau Sugeng karena Sugeng itu berhubungan erat dengan ya kata selamat sebetulnya, tapi selamat dalam pengertian untuk mewujudkan kesejahteraan untuk orang yang sudah meninggal. Makanya diganti dengan Wilujeng, ya, Wilujeng Injang, Wilujeng Sare, ya, Wilujeng Dalu. Ya. Kata Wilujeng itu terjemahan dari kata bahasa Indonesia-nya adalah selamat, selamat pagi. Ya meskipun itu kemudian ya tidak mulus-mulus saja karena ada yang berpegangan bahwa ya saya lebih suka menggunakan Sugeng daripada Wilujeng. Ya. Akhirnya ya siapa saja pemerhati bahasa itu boleh saja menggunakan bahasa baik Wilujeng maupun itu yang pertama ya, melalui pendidikan resmi yang dikelola oleh keraton. Yang kedua adalah melalui tembang-tembang. Ajaran-ajaran Jawa itu cara mengkomunikasikan kepada publiknya itu ya melalui tembang-tembang. Dan tembang-tembang itu berisi tentang edukasi ya, maupun juga tentang pitutur ya, nasihat atau tentang doa juga. Jadi misalnya bagaimana supaya kita berdoa secara Jawa gitu ya. Kalau agama Islam kan ya membaca Al-Fatihah, Qul a'udzu binas, Falak. Nah, Jawa sendiri juga menciptakan hal yang khusus seperti itu. Misalnya doa untuk tidak diganggu oleh kejahatan di waktu malam dan di waktu siang itu ya sama dengan apa yang tercantum di dalam Qul a'udzu binas ya, supaya tidak ada gangguan manusia, jin, setan dan lain-lain. Maka Sunan Kalijogo membuat satu doa yang Jawa ya. Ono gitu rumaksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan
Purun paneluan tanono wane dan seterusnya. Itu kan sama dengan spirit atau arti dari Qul a'udzu binnas, bahwa Jawa itu juga cara menurunkan satu pengetahuan atau gagasan itu melalui tembang Asmoro. Lalu bagaimana juga misalnya agar supaya kita terhindar dari ya malapetaka atau gangguan-gangguan yang datang secara halus misalnya, maka cara memberikan edukasi kepada masyarakat itu ya menggunakan tembang yang paling enak ya. Singgah kalau singgah tan suminggah turko kalau sumingkir sing ngasirah sing suku sing tanasat moto sing tan ya seterusnya ya. Jadi itu satu apa ya, satu cara orang Jawa untuk terhindar dari apa makhluk-makhluk halus, tanah sirah, tanah suku, jadi makhluk yang tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa sifat asat moto, tapi ya itu tidak kelihatan itu ya, yang kemudian juga yang berbagai bentuk apa dari manusia-manusia yang halus ya, yang di dalam agama Islam disebutkan sim setan priprayangan ilu banaspati. Nah, selain edukasi mengenai doa-doa misalnya, tapi juga Jawa itu memberikan satu edukasi yang lain ya melalui tembang juga ya. Karena itu yang gimana ya? Kalau tembang itu kan sering diucapkan dan kemudian dijiwai, dimengerti. Ya tembang itu macam-macam, ada tembang yang bersifat asmorondono, ada yang asmorondono itu cinta kasih, ada yang dinanti ya, yang sedang apa jatuh-jatuhnya hati Anda kepada lawan jenis itu sangat luar biasa ya. Di situ itu merupakan ajaran ya, sekaligus mensosialisasikan gagasan Jawa terhadap publik atau ya penduduk atau dalam istilah komunikasi khalayak. Nah di situ terjadi proses edukasi yang sangat khas. Nah itu yang perlu kita pelajari. Ini hanya salah satu edukasi saja ya, nanti banyak ada yang politik, ada yang lingkungan, ada yang macam-macam. Tapi kita melihat dahulu asal usul ini saja, bagaimana gagasan Jawa itu dapat diterapkan. Yang bisa nembang siapa coba? Ya, misalnya tembang pangkur, mingkar mingkuring angkoro ya, mingkar mingkuring angkoro akarono karenan marti siwi sinawong resmineng kita
Dom sinupa sinukarta mreh kertarta pakartine ngelmu luhung tumraping wong tanah Jawa agama ageming aji. Nah itu message pesannya itu ya mengandung pelajaran yang sangat luar biasa karena kalau kita itu harus mengikuti edukasi Jawa itu ya harus lurus ya, jangan sampai diingkar-ingkurke, maksudnya diombang-ambingkan oleh angkara murka itu. Bagaimanapun juga karena falsafah Jawa itu prinsipnya adalah membangun kerukunan ya, dan juga membangun satu komunitas sosial yang solider, yang saling menghargai dan menghormati. Jadi dua prinsip orang Jawa itu. Nah, bagaimana cara orang Jawa dapat menerima pelajaran edukasi dari gagasan-gagasan keraton? Ya itu ditularkan lewat tembang, sudah seperti apa yang saya tembangkan. Banyak sekali ya tembang-tembang pitutur nasihat ya kepada kita semuanya. Yang bersifat cinta kasih ya ada ya dari Kinanti, misalnya Kinanti Sandung, Kinanti cinta kasih. Aduh Kyai garwa nengson katon lengos setan ale moro ngadep nopun kakang kang wus wanci nandang berarti tadi ngaren yayi duko lah opo to kang hati-hati. Jadi seorang kekasih yang sedang rindu ya. Tetapi kekasihnya yang putri jual mahal ini seperti burung merpati, jinak-jinak merpati. Maka dirayulah ya. Jadi kalau ada kekasih yang sedang ngambek itu jangan kemudian ditinggal cari yang lain, tapi harus dirayu. Makanya orang Jawa merayunya ya dengan cara yang halus. Os manuta kakak woyo marang yaye wano yoki luku wani to utama mustikane para putri mugi tansah pinaringan
kanugrahan kang esti. Jadi cinta Jawa itu jangan membentak, jangan menempeleng, tetapi dipuji, ya, dipuji, diangkat derajatnya wanita sebagai satu perempuan yang sangat lebih baik ya dibandingkan yang lain, kan begitu. Dan juga didoakan mukitan sapinaringan. Jadi semoga selalu mendapatkan anugrahan kang sayekti, jadi mendapat anugerah ilahi. Dengan demikian luluhlah hati wanita itu dan kemudian mau menerima kekasihnya atau suaminya. Nah, itu adalah edukasi, ya, edukasi ya, dalam hal cinta kasih. Dan masih juga selain tembang-tembang ya di dalam mocopat, tapi juga dimasukkan ke dalam bentuk suluan. Suluan itu satu deskripsi sesuatu yang ya yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah keindahan. Misalnya ya tadi untuk dapat menarik simpati perempuan itu ya dilarang untuk melakukan kekerasan, maka perlu dirayu dengan satu kata-kata yang halus. Maka di dalam spirit message Jawa itu ya, pesan-pesan Jawa itu yang disampaikan itu sesuatu yang berisi keindahan.